أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membahas hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih terkait hukum-hukum khusus untuk tanah haram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat. Perhatikan dulu akhwan catatan kaki di halaman 118 berisi kesimpulan tentang hadis tersebut. Qala wa munasabatul khutbati li fathi Makkah annahu lamma dakhala al-muslimuna Makkah bis-silah wa qatalu fiha dhanna ba'du an-nasi anna hurmataha zalat fayazuzu fiha ma yajuzu fi ghairiha fakhataban Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas. Kesesuaian khutbah Nabi pada saat Fathu Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah di bulan apa ini Muhammad? Ramadan tahun Cahaya 8 apa? 8 Hijriyah. Taib. Bahwasanya Nabi ketika masuk bersama dengan kaum muslimin ke Mekah dengan membawa senjata. Karena memang dibukanya kota Mekah bukan apa? Bukan dengan jalur damai, tapi dengan perang. Diistilahkan apa? Istilah Arabnya Indah Badri Nam Taib Anwah. Wa qatalu fiha, dan Nabi memerangi orang-orang yang mau apa? Mau menentang di sana. Adapun yang menyerahkan diri akhwan kemudian berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi sebagai tempat yang aman bagi siapa saja yang di sana, maka tidak dibunuh. Nabi memerangi orang-orang musyrikin yang menentang di Mekah. Maka sebagian manusia menyangka bahwasanya keharaman kota Mekah telah hilang, sehingga boleh untuk dilakukan hal-hal yang boleh dilakukan di selain kota Mekah, yaitu berperang dan yang lainnya. Nah, untuk menghilangkan sangkaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah di hadapan manusia. Liyubayyana lahum baqa'a hurmati Makkah. Untuk Allah jelaskan kepada mereka tetapnya keharaman kota Makkah. Thumma bayyana lahum syai'an min ahkami haramiha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan sebagian dari hukum-hukum keharaman dari kota Mekah tersebut. Nah, di antara yang tercakup dalam hadis ini wa min dzalika, di antaranya annahu yuhramul qitalu fiha. Yang pertama, apa maksudnya di sini? Syukran. Diharamkan untuk berperang di kota Mekah. Nah, berarti tidak boleh perang di kota Mekah.
Dan Nabi diperbolehkan cuma saat itu tok. Nah, itu pun waktunya singkat, waktunya terbatas. Belum pernah diperbolehkan pada Nabi sebelum beliau dan tidak pula setelah beliau. Berarti kembali kepada keharamannya, tidak boleh berperang di kota Mekah. Yang kedua, annahu la yunaffaru sayduha wa idza kana la yunaffaru fa minal aula alla yuqtal. Maksudnya apa ini? Indak Iqbal. Tidak boleh apa? Hewan-hewan buruannya diganggu. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dikusak. Hus, ya, tidak boleh diganggu. Burung-burung yang liar juga demikian. Taib hewan buruannya tidak boleh diganggu. Maka kalau mengganggu saja tidak boleh, berarti terlebih lagi apa, Jabir? Memburunya, membunuhnya, menembaknya, ini tidak boleh. Ini hukum khusus tanah haram. Yang kedua, annahu yuhramu an yuqta'a syajaruha aw syauquha. Diharamkan. Apa ini yang ketiga, Talha? Yaitu diharamkan memotong pepohonan yang di sana dan duri-duri yang di sana. Dan telah kita lewati, yaitu apa? Tanaman yang bagaimana yang haram untuk dipotong, haram untuk dicabut. Yang tumbuh apa? Tumbuh liar, tumbuh sendiri. Tidak ditanam manusia maksudnya. Tanaman-tanaman liar. Adapun seorang penduduk Mekah menanam bayam misalnya, kalau ada, menanam rumput Jepang misalnya, boleh tidak dipotongin? Endak, Nasrul? Boleh. Kalau dia tanam sendiri, boleh. Faqauluhu khalaha ay al-ushbu an-nabitu fiha, yaitu rerumputan yang tumbuh di kota Mekah, tapi rumput yang apa? Yang liar. Amal ladzi yazra'uhu adamiyun fa innahu yajuzu qat'uhu. Adapun yang ditanam oleh anak Adam, maka boleh untuk dipotong. Berarti yang tumbuh liar intinya. Yang keempat, annahu yuhramu akhdhul luqatati fiha illa liman arada ta'rifaha. Maksudnya bagaimana ini? Hendak Muhammad Aceh. Hukum yang keempat, apa yang diharamkan? Diharamkan mengambil luqatahnya. Luqatah itu apa? Apa Ali? Barang temuan, barang yang jatuh dari pemiliknya. Barang yang jatuh dari pemiliknya atau yang hilang atau kelupaan kemudian ditemukan. Tidak boleh mengambil barang temuan di sana kecuali bagi orang yang menginginkan untuk mengumumkannya. Dan pada zaman sekarang, ikhwan, sudah ada bagian khusus di sana tempat untuk apa? Untuk barang-barang yang hilang. Sehingga para jamaah haji yang kehilangan atau jamaah umrah kehilangan sesuatu, mudah menuju ke sana. Sehingga yang menemukan tinggal lapor saja ke pihak keamanan biar mereka yang mengurusinya. Baik. Ini 4 hukum yang tercakup dalam hadis Abi Hurairah. Dan terkait tanaman-tanaman liar, di sana ada tanaman liar yang dikhususkan boleh untuk dipotong walaupun liar.
Tanaman apa namanya ini, Abdullah? Pohon apa namanya? Khidir. Pohon apa? Idkhir. Pohon idkhir. Tayyib. Dan kemarin kita tambahkan beberapa ahkam yang lain terkait tanah haram, diingat-ingat. Sekarang kita lanjutkan. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa qala al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Taib. Sekarang berganti kepada haram al-madani. Kalau kemarin kita membahas tentang haram al-makki. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau hanya mengatakan rawahu Muslim, ini Imam Sa'di, ini kurang. Taib. Kemungkinan besar beliau mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Karena dalam Bulughul Maram Al-Hafidz mengatakan rawahu Muslim, kemudian diikuti Imam Sa'di. Padahal yang benar itu muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan al-Madinah haramun. Nah, dan makna haram ay muhtaramun mamnu'un mimma yaqtadi ihanatal mawdhi'il mukarram. Yaitu Madinah itu haram, yaitu tanah yang dimuliakan, memiliki hukum khusus sebagaimana Mekah. Dan tidak ada ikhwan di atas muka bumi ini yang memiliki hukum haram seperti ini kecuali dua tempat, yaitu haram Makki dan haram Madani. Adapun Masjidil Aqsa itu bukan termasuk tanah haram, tapi dikatakan Salithul Masjidain. Nah, yang ketiga dari dua masjid, atau yang ketiga setelah dua masjid yang utama, yaitu setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi Baitul Maqdis itu bukan termasuk tanah haram, jika hukumnya tidak memiliki hukum khusus seperti hukum kota Mekah dan Madinah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang batasan haram al-madani, yaitu ma baina 'airin ila thawr. Nah, yaitu tempat antara air dan thawr. Perhatikan catatan kaki. Wa 'airun bi fathil 'ain al-muhmalah wa iskanil ya. Jabalun ma'rufun fi janubil Madinah. Air adalah gunung yang ma'ruf berada di selatan kota Madinah. Sedangkan Thawrun Jabalun Saghirun fi shimaliha, gunung kecil berada di utara Madinah. Berarti haram al-madani antara dua gunung tersebut. Qala wa akhadha al-ulama'u min hadzal hadithi tahrima qatli saydil madinati
wa qat'i syajariha. Para ulama mengambil istimba dari hadis ini tentang haramnya membunuh buruan yang ada di kota Madinah. Demikian pula haram memotong pepohonannya, atau hashishiha atau rerumputannya, illa ma tad'ul hajatu ilaihi min syajariha wa hashishiha alafan lid-dawab, kecuali yang dibutuhkan, yang ada kebutuhan kepadanya, butuh pada pohon itu atau rerumputannya untuk makanan hewan-hewan ternak. Dan kekhususan haram al-madani dibandingkan haram Makkah, ikhwan, wa haramul madinati laisa fihi jaza. Haram Madinah tidak ada padanya jaza. Jaza usaid tidak ada. Demikian pula tidak ada dam padanya. Maka ya berarti ketika melanggar keharaman tersebut, yang wajib atas mereka adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jaza padanya. Seandainya berburu di haram madani, tayyib, maka tidak ada jaza. Berarti kewajibannya adalah bertobat. Kemudian di hadis terakhir, waqala khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil hilli wal haram. Ketika kita membahas larangan berburu di tanah haram, di sana ada hewan-hewan yang liar yang keharaman Mekah maupun Madinah tidak bisa melindunginya. Tetap mereka dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Kenapa? Karena mereka fasik. Ini menunjukkan juga istimbat bagi kita semua, kawan, buruknya seseorang tidaklah menjadikan suatu tempat yang mulia bisa melindunginya. Tetap buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun minad dawabi kulluhunna fasik. 5 dari hewan semuanya hewan fasik. Karena mereka menimbulkan kerusakan, ya, sehingga dinamakan fawasik. Dikatakan oleh para ulama, sammahunna fawasik li'annahu yafsuqna ay yakhrujna 'alan nasi wa ya'tadina 'alaihim fala yumkinul ihtirazu minhunna kama yuhtarazu minas siba'il 'adiyah. Ini penjelasan Syekhul Islam. Dinamakan fawasik kenapa? Karena mereka yafsuqna, yaitu keluar pada manusia dan berbuat kerusakan, dan tidak mungkin untuk dihindari, sebagaimana bisa dihindarinya hewan-hewan liar, hewan-hewan buas yang biasa. Kalau hewan-hewan buas biasa kan seorang bisa menghindar, tapi kalau hewan-hewan fasik ini sulit. Di rumah tikus, kemudian kalajengking. Ini mereka sulit untuk untuk menghindar darinya, kecuali ya memang harus diberantas, dibunuh. Fayakunu udwanu hadza a'zama min udwani kulli dhinabin min as-siba' wa hunna akhbathu wa ahram. Sehingga ya udwan, yaitu permusuhan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan-hewan fasik ini, kerusakannya itu lebih besar daripada kerusakan dari hewan-hewan yang memiliki taring dari kalangan hewan buas. Hewan buas kan jarang-jarang, mereka juga tidak merusak. Sebagian mereka bahkan kalau nggak diganggu nggak akan mengganggu. Tapi kalau hewan-hewan ini yang masuk dalam fawasik mesti mengganggu. Sehingga mereka akhbath, lebih buruk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Khamsun minad dawab
kulluhunna fasik, semuanya fasik. Yuqtalna fil hilli wal haram, mereka apa? Dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Al-ghurab, yang pertama al-ghurab. Naam, burung gagak. Dan banyak jenisnya akhwan, dan telah datang pada sebagian riwayat yang dimaksud al-ghurab di sini al-ghurabul abqa. Al-ghurabu al-abqa, yaitu burung gagak yang ada di punggung dan bagian perutnya ada warna putih. Ini yang merusaknya paling parah. Al-ghurabu al-abqa. Kemudian yang kedua wal hidaah. Al-hidaah akhwan, juga apa? Sejenis burung, jamaknya hidan. Yang diantara gangguan dia ini apa? Suka apa? Mencuri ayam-ayam kecil, anak-anak ayam. Demikian pula mencuri makanan. Taib, burung raja wali. Sifatnya ini di antara adzanya akhwan wa min adzaha khadful dawajin wal at'imah. Suka nyuri apa? Piyek, yaitu anak-anak apa? Ayam. Nah, juga apa? Makanan, lagi jemur sesuatu tiba-tiba hilang, jemur daging hilang. Taib. Kemudian yang ketiga wal kalbul akur. Al kalbul jelas. Apa itu al kalbu? Takif? Anjing. Tapi di sini anjingnya sifatnya al akur. Nah, anjing gila. Anjing gila. Yang berbahaya sekali. Kambing rabies, tahu rabies? Hah? Anjing ya, saya bilang apa? Kambing. Anjing saya ucap. Anjing gila. Anjing gila. Yang kalau gigit orang, itu orangnya juga terkena virusnya. Ini harus dibunuh kawan. Kalau dapat anjing seperti ini, ngeri ini. Nah, penyakit anjing gila ini cepat mematikannya. Jadi tidak semua anjing, tapi yang betul-betul harus dibunuh al-kalbul akur. Karena efeknya luar biasa. Dan juga masuk dalam al-akur akhwan al-adi alladhi taghallabat fihi sifatul bahimati sab'iyah. Fasara katsiral 'addi wal jurhi lin nasi wal hayawan. Jadi ya tadi pokoknya lihat sesuatu gigit, lihat sesuatu dikejar, pokoknya mengganggu, suka menggigit, suka melukai manusia. Apalagi kalau ditambah padanya penyakit virus tadi, rabies. Ini harus dibunuh. Tapi masuk juga dalam istilah kalbul akur, intinya anjing yang apa? Yang ganas, yang suka apa? Menyakiti, menggigit manusia. Karena memang kalau diperhatikan akhwan, kalau kita dulu di Yaman, anjing banyak, sampai geng-gengan ada. Kalau malam itu kadang tawuran, geng anjing, ramai sekali. Taib. Nah itu mereka kalau sama manusia enggak nyerang.
Taib, tidak nyerang. Jadi walaupun banyak ya ketika orang lewat enggak nyerang. Kadang mereka pergi mengangkat tangan saja, pura-pura mau melempar, mereka sudah pergi. Nah, ini bukan kalbul akur. Tapi kalau yang akur ya menyerang, mengganggu. Taib, menggigit, mengejar dan seterusnya. Wal aqrab, aqrab apa aqrab? Fathur. Hah? Kalajengking. Nah, ini juga jelas. Nah, karena ada padanya bisa. Nah, beracun. Wal fa'rah. Apa fa'rah? Mujahid. Tikus. Nah, fa'rah tikus. Dengan berbagai macam jenisnya. Yang besar maupun yang kecil. Nah, ini semuanya apa? Hewan fasik. Sehingga ketemu tikus itu ya dibunuh, jangan dibiarkan. Nah, Nabi SAW tegaskan bahwasanya hewan-hewan ini tetap dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Makanya ketika membunuh itu ya sebagai bentuk apa? Bentuk menghilangkan hewan yang mengganggu tersebut sehingga bernilai pahala. Bukan hanya sekedar kejengkelan saja, tapi memang kita ingat hadis ini sehingga apa? Bisa menuai pahala darinya. Dan dalam sebagian riwayat akhwan, riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, ada tambahan laisa 'alal muhrimi fi qatlihinna junah. Bahkan apa? Tidak ada dosa atas orang yang ihram untuk membunuh hewan-hewan fasik itu. Berarti tanah haram pun tidak bisa melindungi. Orang yang ihram pun tetap apa? Tetap diizinkan untuk membunuhnya. Taib. Dan dinukilkan ittifaq tentang apa? Tentang bolehnya hal tersebut oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Perhatikan catatan kaki di kitab kita. Wa hadzal haditsu yufidu jawaza qatlil hayawan alladhi laysa bima'kul, khususan al-hayawan al-mu'dhi. Hadis ini memberikan faedah bolehnya membunuh hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Yang disebutkan dalam hadis tadi, terkhusus yang mengganggu. Kal madhkurati fil hadis wa annahu la fidyata fi. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya dan itu juga tidak ada fidyah padanya, tidak ada denda padanya, baik di tanah haram maupun oleh seorang yang berihram. Amma ma la yu'dhi minal hayawan fala yatasarra'u fi qatlih. Adapun yang tidak mengganggu dari jenis-jenis hewan-hewan, maka jangan terburu-buru membunuhnya. Liqaulihi ta'ala wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke Mekah ke tanah haram, maka dia amin, dia aman. Jadi hewan-hewan pun aman, tumbuh-tumbuhan pun aman, apalagi manusia. Yang masuk kota Mekah maka dia akan aman. Makanya kalau ikhwan ketika Dajjal keluar, di antara dua tempat yang aman yang tidak akan dimasuki Dajjal ya Mekah dan Madinah. Cuman keamanan kota Mekah dan Madinah tidak bisa melindungi orang-orang yang jahat. Sehingga orang-orang munafik yang bersembunyi di Mekah dan Madinah tetap apa? Tetap tidak selamat. Apa yang terjadi pada orang-orang munafik? Sama. Mekah dan Madinah akan apa? Akan bergetar, sehingga apa? Terlempar darinya apa? Semua orang-orang munafik keluar dari Mekah dan Madinah, semua orang-orang munafik.
Jadi tidak selamat dari Dajjal walaupun di Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena akan dikeluarkan. Maka dari sini yang paling penting ikhwan yaitu apa? Kebaikan diri-diri kita untuk kita upayakan. Bagusnya tempat, mulianya tempat tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kalau diri seseorang itu buruk batinnya. Maka perbaiki diri-diri kita, keimanan kita. Karena kalau iman baik dimanapun tempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan perlindungan kepadanya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dengan ini kita selesai dari ahkam haji. Tayyib. Untuk pertemuan berikutnya, kita murajaah terkait hukum-hukum seputar haji. Berarti dari halaman 107 ya, dipersiapkan. 107 untuk besok. Nah, imtihan Kitabul Haji. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta